Anies Baswedan maju ke Jakarta. Kecewa anak abah. Ya jelas kecewa lah anak abah. Karena anak abah yang selalu keluar-keluar Anies diakui dunia. Anies tidak haus jabatan. Dengerin ini hai anak abah. Kalau memang Anies diakui dunia, kenapa enggak go internasional? Ya kan? Kalau memang Anies tidak haus jabatan, kenapa kasak kusuk mencari pekerjaan? Tuh. Contoh Pak Ganjar, contoh. Pak Ganjar memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk maju di pilkada. Tapi Pak Anies itu lapar apa haus? Oh, ke Jakarta harus Ridwan Kamil. Iya. Harus. Jawa Barat harus Kang Deddy Mulyadi. NKRI harga mati. Ya, anak abah kecewa dikarenakan memang sangat tinggi harapannya agar Anies menjadi presiden dan menjadi tokoh dunia. Ya, tak hanya tokoh dunia, bahkan ada yang berkata Anies adalah tokoh akhirat. Oleh karenanya, penyesalan ataupun ya kecewanya anak abah dijadikan semacam tertawaan oleh warga 02. Guys, apa yang dikatakan Presiden PKS Bapak Syahiku itu benar adanya, bahwa Pak Anies level beliau bukan lagi daerah tapi nasional. Ini kita lihat. Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan Tokoh kemudian nasional, ya. didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Nah, bahkan sudah level internasional. Beliau menjadi pembicara level dunia, bahkan menjadi anggota Dewan Universitas Oxford di Inggris yang dibangun tahun 1096, satu-satunya intelektual dari Indonesia, di mana sebelumnya sudah ada dari Cina, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Tentu ya, kita masih ingat Pak Anies mampu mempengaruhi Sekjen PBB dengan kebijakan beliau dalam 2 menit. Dan Anies termasuk juga 100 tokoh intelektual dunia. Jadi kami ya akan mendorong Pak Anies bisa menjadi Sekjen PBB karena sudah sangat mumpuni untuk level dunia. Tentu bila jadi Sekjen PBB beliau akan bisa menciptakan kedamaian dari negara-negara yang berkonflik. Tetap menyala Pak Anies. Salam perubahan. Ya, itu harapan daripada anak abah yang sangat berharap sekali agar Anies menjadi Sekjen PBB ya. Ini adalah Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Partai Bulan Bintang ya. Dan harapan ini sungguh suatu hal yang sangat baik sekali untuk bangsa Indonesia, dikarenakan apabila Anies Baswedan sebagai Sekjen PBB, maka nama Indonesia akan harum di mata internasional. Itulah harapan Abah tentunya. Karena Anies tidak berharap, atau Abah tidak berharap menjadi Sekjen PBB. Anies berharap nyagup di DKI. Inilah yang membuat pendukung Anies Baswedan begitu sangat kecewa. Anies Baswedan meskipun kalah di Pilpres kali ini, tetapi anak abah sangat bangga. Apalagi menang, kalah saja bangga. Bagi saya, Pilpres 2024 ini menyisakan beberapa catatan yang buat saya cukup menggelikan. Menggelikan, Pak ya. Ini opini saya, mungkin Anda berbeda. Hari ini politisi yang paling mahal itu bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan Pak Prabowo, atau bukan juga Bang Surya, bukan. Politisi termahal di Indonesia itu namanya Anies Baswedan. Anda bayangkan, seorang Anies Baswedan, betapa sulitnya mengalahkan seorang Anies, atau betapa mahalnya Jokowi mengalahkan seorang Anies. Jokowi harus cawe-cawe, membelanjakan APBN untuk bansos hampir 500 triliun, menggerakkan aparatur sipil negara, menggerakkan kepala desa, bahkan terindikasi TNI dan Polri pun dia gerakan untuk bagaimana memenangkan atau mengalahkan Anies Baswedan. Disitulah kemudian saya berpikir atau berkesimpulan, ternyata tokoh politik yang paling mahal saat ini adalah Anies Baswedan. Boleh Anda tidak setuju, tetapi silahkan Anda beri komentar. Salam akal sehat.
Ya, itulah pendapat warga pendukung Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan dikatakan tokoh yang termahal. Mau termahal, mau termurah bagi saya tidak ada persoalan, dikarenakan Anies tetap kalah. Harusnya Bapak bangga dong kalau Anies menang, itulah baru. Ini namanya hampir, Pak, hampir menang gitu saja ya. Ya tetap saja kalah lah, kalah ya kalah Pak. Silahkan mau disanjung-sanjung, kalah ya tetap kalah. Anies Baswedan sudah layak menjadi sekjen PBB. Menjadi presiden atau menjadi gubernur itu sangatlah kecil. Lebih pantas menjadi sekjen PBB. Kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD, udah sama-sama juara ini dan itu. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2, kami menjadi capres. Jadi calon ketua OSIS. Jadi saya adalah pesaing beliau. Beliau adalah pesaing saya. Tapi saya tahu di situ bahwa kan saya kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Sebagaimana lazimnya di sekolah kami, biasanya suka gantian. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini menjadi saksi bagaimana Mas Anies tumbuh berkembang dengan baik. Sebagaimana seperti yang Bapak Ibu semua saksikan sekarang. Beliau adalah anak yang baik dan beliau adalah manusia yang baik. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya prediksi kamu akan jadi menteri, ternyata benar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Saya harus makmum kepada Bapak Abdullah Hehamahua, bahwa kita tidak boleh mendahului takdir. Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Apakah itu Mas Anies ataukah orang lain? Tetapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pemilihan presiden ini harus kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menjadi suatu sejarah yang indah bagi negara ini karena sudah kadung carut marut. Dan keindahan dari pemilihan presiden itu saya percayakan kepada Mas Anies. Karena Mas Anies jago untuk membuat semuanya menjadi... Itulah pernyataan Dr. Tifa yang ternyata dia adalah teman kecilnya semenjak SD, SMP, dan SMA. Dia berbarengan di Yogyakarta. Pantas saja begitu sangat getol sekali mendukung Anies Baswedan menjadi presiden maksud saya. Ya, karena emang teman kecil, siapa tahu dulu ya ada semacam jatuh hati atau jatuh cinta, ya namanya juga remaja ya. Mungkin itulah yang mendasari Dr. Tifa sangat membabi buta mendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional. Katanya diminati PBB. Katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024.
Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 dan menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak Abah? Monggo komen di kolom komentar. Kasihan Anies Baswedan, ya mau maju pilkada malah ditertawakan oleh para pendukung ya 02. Di mana Anies Baswedan adalah tokoh internasional yang diharap-harapkan atau disanjung-sanjung untuk menjadi sekjen PBB, tetapi malah ya hanya nyakup saja. Eropa gila-gila mau incar Anies Baswedan untuk dijadikan ketua PBB di forum global internasional. Orang pintar banyak diincar sama pemimpin besar. Wow, saya bangga jadi barisan Anies Baswedan. Saya aja yang bukan barisan Anies Baswedan bangga sekali ini ya kalau ini beneran nyata gitu ya. Bisa nggak sih ini disesegerakan sesegera mungkin gitu ya? Besok gitu bisa nggak? Besok. Iya besok. Ini besok. Ya kalau nggak besok lusa lah ya, lusa. Bisa nggak? Bisa nggak ini? Tolong para pimpinan besar ini, pemimpin besar di negara-negara Eropa ini, besok aja gitu tolong ya. Besok nyala Pak Anies, nyala. Ya jangan merintah-merintah begitu besok-besok dong. Yang penting jangan hari Minggu tuh PBB tutup gitu ya. Ya kalau mau masuk menjadi ketua PBB ya kira-kira hari Senin apa Selasa gitulah. Kalau hari Minggu tutup ya. Begitu. Jadi jangan maksa-maksa. Masuk PBB itu harus ada aturan mainnya, harus ada waktu dan jadwalnya begitu. Begitu Mas Bro. Ada yang unik sekaligus melegakan, apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ketika ditanya seorang pemuda dalam satu forum terkait apa yang pertama kali akan dikunjunginya, andai kata terpilih menjadi presiden. 3 negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB, nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dalam satu kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Pak Anies menjawab bahwa beliau akan kembali hadir dalam sidang umum PBB. Karena dengan itu, otomatis beliau bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dan bukan sekedar partisan penonton belaka, melainkan partisan yang membawa gagasan Indonesia ke depan dunia. Ya, sungguh melegakan mendengar seorang calon pemimpin yang punya komitmen seperti itu. Setelah 5 tahun lamanya secara berturut-turut, Presiden kita Bapak Joko Widodo absen mewakili Indonesia, tidak pernah hadir sekalipun dalam sidang umum PBB. Karena tentu akan sangat baik dan menguntungkan negeri kita apabila punya presiden yang bisa hadir dan menegakkan kepala secara sejajar dengan kepala negara lainnya dalam forum-forum internasional, terlebih sidang umum PBB. Presiden yang bisa mendiskusikan dan memperjuangkan kepentingan bangsanya secara langsung tanpa harus memakai perantara. Ya Pak Prabowo, maksud saya Pak Jokowi memang tidak pernah mungkin sidang di PBB. Karena tahu PBB hanya akan menekan Indonesia. Namun demikian terbukti Pak Jokowi bisa mengambil alih Freeport dan mengambil alih tambang-tambang asing lainnya. Sehingga apalah PBB. Ya lebih baik bukti nyata sebagai seorang presiden yang mencintai rakyatnya dan negaranya begitu. Tidak usah banyak keluar-keluar. PBB, buktinya mana? Anies Baswedan, jangan kan di PBB, di dalam negeri saja keok. Memalukan.